Shalom, pendalaman Alkitab, Clearside, Zakaria 3, disadur dari santapan harian. Puntung yang ditarik dari api. Seperti apa kondisi kepemimpinan rohani umat Tuhan pasca pembuangan? Seperti puntung yang ditarik dari api. Tidak heran hal itu dijadikan alasan iblis untuk mendakwa imam besar Yosua. Secara ritual, Yosua tidak layak. Kata kotor di ayat 4 menunjukkan pada kotoran binatang atau manusia yang jelas membuat imam najis dan tidak layak menjalankan fungsi keimanannya. Justru kedaulatan Tuhan dinyatakan. Walau tak layak karena najis, penyucian dari Tuhan melayakkan Yosua. Tentu kehormatan menjadi pemimpin umat harus diresponi dengan kesetiaan menaati firman Tuhan dan menjaga kekudusan. Lebih dari itu, Yosua dan imam-imam yang bersama dengan dia akan menjadi suatu tanda bahwa pemulihan Tuhan akan datang sepenuhnya melalui Sang Tunas. Dialah sosok hamba Tuhan yang dipopulerkan Yesaya yang akan memulihkan tuntas umat Tuhan. Permata bermata 7 yang diberikan kepada Yosua juga menjadi tanda penting. Permata ini bisa dikaitkan dengan ornamen penting dalam pakaian imam besar. Bisa sebagai patam atau hiasan pada pakaian yang berukirkan kudus bagi Tuhan yang ditaruh di serban pada dahi sang imam, atau sebagai baju efod yang bertahtakan permata. Ornamen itu melambangkan fungsi pentahiran dosa seluruh umat Tuhan lewat ritual yang dilakukan oleh imam besar. Tak ada kepemimpinan rohani manusia yang sempurna. Rohaniawan sekalipun tetap manusia yang berdosa dan tak layak. Hanya oleh kedaulatan Allah saja, pengorbanan Kristus dan penyucian Roh Kudus yang najis dan berdosa itu disucikan menjadi alat pengudusan umatnya. Mereka pun menjadi lambang Sang Tunas, keturunan Daud, Mesias yang akan membawa keselamatan sejati dan tuntas kepada manusia. Oleh karena itu, kita yang dipanggil menjadi hambanya, ingatlah bahwa kita adalah puntung yang ditarik dari api. Biarlah kita hidup sungguh-sungguh kudus, agar layak menjadi alatnya untuk memberkati umatnya. Zakaria 4 disadur dari santapan harian. Sumbernya Tuhan. Bagaimana seorang pemimpin bisa memimpin umat Tuhan dengan teguh dan tegar walau tantangannya setinggi gunung dan sedalam lembah? Tentu bukan dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Pengalaman pribadi ataupun keterampilan yang dilatih semata-mata, tetap dengan sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Zakaria melihat kandil emas berlampu 7 dengan tempat minyaknya. Setiap lampu dimiliki 7 lubang tempat nyala api. Secara keseluruhan ada 49 nyala api kalau kandil ini dinyalakan. Bayangkan betapa terangnya. Kandil tersebut
bisa menyala begitu terangnya karena selalu ada persediaan minyak yang tak habis-habisnya. Itulah nubuat untuk Zerubabel, keturunan Raja Daud. Ia akan menyelesaikan pembuangan bait Allah dan mengatasi semua masalah yang ada. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Hal itu terjadi bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, kata Tuhan, yang hadir menyertai Zerubabel. Dari penglihatan ketiga dan keempat menjadi jelas siapa figur mesianik yang dilambangkan oleh dua dahan pohon zaitun, yaitu imam besar Yosua dan keturunan Raja Zerubabel. Keduanya berperan besar dalam perampungan pembangunan bait Allah. Zakaria mendapatkan juga penjelasan mengenai permata bermata, 7 yang menunjukkan kepada mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Ketujuh mata permata itu dimengerti sebagai pengawasan Tuhan bahwa pembangunan bait Allah itu akan membawa efek kosmis, yaitu pembangunan kerajaannya di muka bumi ini. Penglihatan-penglihatan yang dilihat Zakaria adalah pernyataan penting mengenai penggenapan rencana Allah buat umat Israel pasca pembuangan. Buat kita umat Tuhan masa kini, karya pemulihan Tuhan sudah digenapi dalam diri Kristus, di mana figur imam besar dan raja menyatu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.